Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan vlog aku Bunda Yanca. Vlog sederhana yang berisi tentang keseharian seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana. Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share lagi kegiatan ibu rumah tangga sehari-hari yang kerjaannya itu-itu aja, yang tak pernah ada habisnya, kerjaan yang berulang-ulang ya. Alhamdulillahnya lagi bisa ketemu dengan bunda-bunda dan teman-teman semua. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan jalan rezeki kita, amin. Untuk teman-teman dan bunda-bunda yang baru aja nemuin channel aku, selamat datang ya. Salam kenal dari aku Bunda Yanca yang tinggal di sebuah daerah, tepatnya di Kabupaten Cilacap. Yuk kita berteman lebih dekat lagi dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan juga tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan juga aku ucapkin banyak terima kasih banget untuk kalian semua teman-teman yang udah like dan komen-komen di video aku. Insya Allah aku akan berkunjung balik ke channel teman-teman dan untuk silaturahmi ya teman-teman, supaya kita lebih deket. Nah teman-teman, ini videonya aku ambil sekitar jam 8:30 pagi ya. Ini aku mulai aktivitas aku dengan cuci baju, karena cucian aku ini lumayan banyak. Jadi aku putusin untuk cuci baju dulu. Untuk cucinya baju ini aku pakai mesin cucinya manual aja ya teman-teman, alias pakai tangan. Karena di sini aku belum punya ya untuk mesin cuci, jadi ya alhamdulillah masih diberi kekuatan untuk nyuci pakai tangan ya teman-teman. Disyukuri aja, alhamdulillah. Semoga suatu hari nanti bisa kebeli, amin. Nah teman-teman, adakah kalian di sini yang penasaran atau yang salfok sama kloset aku? Kenapa itu aku tutupin? Itu bukan tanpa alasan ya teman-teman, karena ada sejarahnya sendiri. Waktu awal-awal aku masuk ke dalam kontrakan ini tuh ada cerita teman-teman. Jadi aku punya cerita ya. Nah waktu itu awalnya aku lagi awal-awal banget ya masuk ke dalam kontrakan ini, kira-kira 1 mingguan. Aku kan malam-malam nyuci, biasanya kan malam ya teman-teman, dan di luar itu lagi cuaca hujan gitu. Dan kalau rumah ini kan deket banget sama kali, terus pembuangan ini kan masuknya langsung ke kali teman-teman, jadi nggak ada tandon lagi gitu ya, nggak ada apa itu sepi tank atau apa ya teman-teman, jadi langsung masuknya ke kali teman-teman. Nah di waktu aku nyuci seperti ini ya teman-teman, ada gak asik sikat-sikat baju gitu, tiba-tiba ada penampakan teman-teman, dan itu tuh nongol dari dalam kloset. Kalau diingat-ingat aku masya Allah geli banget sampai sekarang dan takut banget teman-teman. Ternyata penampakan itu adalah si tikus yang mencolot dari dalam kloset. Astagfirullahaladzim, aku langsung lari kabur teman-teman. Dan di rumah itu nggak ada siapa-siapa ya, maksudnya nggak ada orang lain selain aku, anak aku 2, nggak ada suami, nggak ada yang lain. Jadi aku bingung teman-teman mau ngusirnya gimana. Dia malahan umpetan di balik pintu, dan berapa lama itu, lama banget teman-teman. Aku tungguin sampai 1 jam nggak keluar-keluar. Akhirnya aku beranikan diri untuk itu ya, aku gebuk aja pakai itu sapu aku. Pokoknya aku takut banget teman-teman. Akhirnya aku buang ke kali lagi ya teman-teman, karena di kali itu kan agak gede airnya. Kalau hujan ya mungkin dia masuk ke dalam kali itu ya, terus lari gimana ya nggak tahu lah. Pokoknya intinya itu ada tikus bisa masuk aja ke dalam situ. Dan dari situ aku mulai inisiatif, selalu aku tutup aja itu kloset. Aku minta pak suami untuk bikinin tutup kloset seperti ini ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang aman-aman aja gitu. Untung cuma tikus ya, coba kalau ular, amit-amit ya teman-teman, mudah-mudahan jangan sampai. Ya beginilah ya teman-teman resikonya kalau kita punya tempat tinggal atau kontrakan yang dekat dengan kali ya, banyak sekali ya macam-macam banget tragedi-tragedi, cerita-cerita. Ya begitulah ya teman-teman. Ada aja ya bisa tikus masuk ke dalam kloset ya teman-teman. Dan ada lagi aku awal-awal di sini ya teman-teman kebanjiran juga teman-teman, sampai kasur itu basah semua. Kan kita kan tidurnya itu yang nggak pakai dipan terus langsung ke lantai gitu ya teman-teman, jadi airnya itu masuk ke dalam kamar. Itu aku nggak tahu, bisa nggak tahu teman-teman, astagfirullahaladzim. Pokoknya awal-awal aku masuk ke dalam kontrakan ini tuh bener-bener banyak banget cerita teman-teman. Dan sebelumnya juga belum ada sih teman-teman yang nempatin ini kontrakan ya, ini aku yang baru banget, awal banget, karena ini tuh baru dibangun dan ini baru jadi. Aku pertama kali masuk ini teman-teman, jadi belum ada pengalaman banjir atau enggak, terus ada gimana nggak ada pengalaman ya teman-teman, jadi aku kan nggak tahu ya.
jadinya nggak ada antisipasi gitu teman-teman. Kalau sekarang sih aku udah hafal ya, udah tahu gitu kalau hujan semua aku tutupin, lubang-lubang itu aku tutupin, takutnya kan banjir airnya dari kali kan kembali lagi lewat kamar mandi ya, jadi aku tutupin itu untuk lubang-lubang pembuangan teman-teman. Dan di depan pintu juga, pintu depan itu kan airnya suka naik sampai ke depan pintu teman-teman, jadi aku pakai itu ya, pakai papan gitulah, aku alang-alangin biar tidak masuk ke dalam rumah. Nah dari tadi aku cerita melulu, ngomong baik, cerita baik ya teman-teman, tahu-tahu ini aku udah selesai aja untuk cuci baju dan jemur bajunya. Ini aku mau lanjut untuk rebus kacang tanah. Ini tuh kesukaan kakak Yafi banget ya teman-teman, karena dia tuh suka minta dibeliin kacang tanah yang rebus gitu. Jadi kebetulan ini di abang-abang sayur ada, jadi aku beli aja, aku rebus sendiri. Nah ini udah aku cuci bersih juga ya teman-teman, dan langsung aku mau rebus aja. Jangan lupa tambahin untuk garamnya, itu aku tambahin 3 sendok aja ya supaya tidak keasinan. Dan alhamdulillah ini rasanya pas teman-teman. Ditunggu sebelah itu aku mau masak itu ya mie ya teman-teman, karena nggak tahu ya, aku pengen banget makan mie, tiba-tiba nggak taunya ini gasnya habis teman-teman. Jadi di sini aku mau beli gas dulu, aku lepas dulu untuk ini ya, tabung gasnya ini. Masya Allah banget ya teman-teman, ini aku bisa pasang gas sendiri ya Allah, seumur-umur ini. Selama aku ngontrak di sini aku baru mau berani masang gas teman-teman. Yang awal-awalnya aku sama sekali nggak bisa masang dan takut ya. Ya karena ini nggak ada pak suami, nggak ada orang lain, jadi terpaksa aku harus bisa ya teman-teman, segala sesuatunya aku harus bisa kerjain sendiri. Bahkan masang gas pun aku harus berani masang sendiri teman-teman. Memang ya pepatah bilang kalau kita nggak nekat itu kadang-kadang kita nggak berani ya. Memang harus nekat ya teman-teman. Kalau kita nggak nekat tuh dan nggak mau nyoba-nyoba gitu tuh, kita nggak bakalan bisa sampai kapanpun ya. Jadi apapun itu harus berani nyoba dan harus yakin aja kita bisa gitu ya. Insya Allah bisa teman-teman. Nah sebelum aku pasangin regulatornya, aku mau pakein baju dulu ini untuk tabung gas aku ya teman-teman, supaya cantik, supaya tidak malu. Enggak teman-teman, bercanda ya, supaya kelihatan rapi aja dan dipandang tuh enak gitu ya, enggak terlalu yang kelihatan kotor gitu ya. Dan alhamdulillah ini untuk apinya atau untuk kompornya itu udah nyala. Lalu aku mau masak mie dulu ya teman-teman, karena siang ini tuh tiba-tiba banget aku kepengen mie yang pedes gitu ya teman-teman, supaya kemebiar gitu, karena aku kan agak nggak enak badan ya, agak flu gitu, jadi ya supaya seger aja ya teman-teman. Nah di sini aku bikinnya mie geprek ya teman-teman, karena itu kan udah ada rasa pedes-pedesnya gitu ya kalau mie geprek kan. Tapi aku mau tambahin juga untuk cabenya ini 2 biji teman-teman, supaya lebih cetar gitu ya rasa pedasnya. Karena kalau makan mie nggak pedes tuh rasanya nggak enak ya teman-teman. Malahan aku tuh kadang-kadang suka apa ya, jeleh atau apa gitu ya teman-teman. Kalau makan mie nggak ada pedes-pedesnya tuh jeleh, itu bahasa Indonesianya apa ya teman-teman? Kok aku kurang tahu ya. Mohon maaf ya. Ya pokoknya intinya itulah, kayak yang agak mual gitu kalau habis makan, kalau nggak makan pedes itu teman-teman. Nah ini untuk toppingnya aku tambahin aja itu sawi putih ya, karena aku nggak punya untuk sawi hijau atau cesimnya nggak ada, jadi aku pakai sawi putih itu penggantinya. Tapi itu enak loh. Dan aku tambahin juga untuk telurnya ya, 1 butir aja. Mohon maaf ya teman-teman, dari tadi aku dubbingnya kok agak nyeleweng ya, cerita sana cerita sini, mohon maaf ya teman-teman. Nah ini dia penampakan mie geprek aku. Ini tuh aku kalau makan mie pasti ada kuahnya, agak aku banyakin ya teman-teman. Harusnya ini tuh agak nyemek-nyemek aja, tapi aku lebih suka yang kuahnya banyak. Selamat makan teman-teman, bismillahirrohmanirrohim. Apapun makanannya, apapun masakannya, apapun rezeki kita hari ini, harus tetap selalu bersyukur, alhamdulillah. Karena kegiatanku udah selesai hari ini, nyuci baju udah, jemur baju udah, rebus kacang udah, dan makan juga udah. Cukup sampai di sini aja video aku kali ini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.